Nama saya Albert, NPM saya 22430138. Nama saya Christian Alvento Fernandes, NPM 22430148. Saya Peter Tanujaya dengan akhiran NPM 176. Dan saya adalah Evel Chinli dengan akhiran NPM 156. Dan kami berempat ingin membahas tentang manajemen dan penilaian kinerja. Menjelaskan tentang bab 7 yang berjudul manajemen dan penilaian kinerja. Jadi manajemen dan penilaian kinerja ini adalah dua aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja terlebih dahulu, atau biasa yang disebut dengan performance management. Ini adalah proses berkelanjutan yang digunakan untuk memastikan bahwa tujuan individu dan tim selaras dengan tujuan strategis organisasi. Komponen utamanya tersebut meliputi yang pertama ada perencanaan kinerja, yaitu menetapkan tujuan, sasaran, dan harapan kerja. Yang kedua ada pemantauan, yaitu mengawasi kinerja secara terus-menerus dan memberikan umpan balik. Yang ketiga ada pengembangan. Pengembangan ini memberi pelatihan atau dukungan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Dan yang keempat adalah evaluasi, yaitu menilai pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang penilaian kinerja atau performance appraisal. Merupakan bagian dari manajemen kinerja, yaitu proses sistematis untuk mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja seorang karyawan selama periode tertentu. Biasanya dilakukan secara berkala, bisa tahunan atau semesteran. Metode yang umum digunakan yaitu yang pertama ada rating scale atau skala penilaian. Dalam metode ini kinerja dinilai berdasarkan skala numerik atau deskriptif terhadap sejumlah kriteria tertentu. Ciri-ciri metode rating scale yaitu menggunakan skala nilai, bisa 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 juga bisa. Yang kedua, penilai atau atasan memberikan skor pada berbagai indikator kinerja seperti produktivitas, kualitas kerja, inisiatif, kerjasama tim, dan juga kehadiran itu sendiri. Selanjutnya bisa bersifat numerik atau kuantitatif, atau juga bisa dengan deskriptif atau kualitatif. Selanjutnya kita akan membahas tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, memberi umpan balik secara konstruktif. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Selanjutnya ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa karyawan
tim dan organisasi secara keseluruhan mencapai tujuan standar kinerja yang telah ditetapkan. Ini mencakup perencanaan, pemantauan, penilaian, dan pengembangan kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya ada unsur manajemen kinerja. Unsur manajemen kinerja ada 5. Yang pertama, perencanaan kinerja. Yang kedua, pemantauan kinerja. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, pengembangan kinerja. Dan yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya adalah tujuan utama dari manajemen kinerja. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua adalah menyelenggarakan kinerja individu dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan SDM seperti promosi, pelatihan, dan kompensasi. Dan yang selanjutnya adalah sasaran karyawan. Adalah hasil yang diharapkan atau target yang harus dicapai oleh seorang karyawan dalam kurun waktu tertentu. Standar kinerja adalah tolak ukur minimal yang harus dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Elaborasi dari sasaran karyawan adalah tujuan atau target yang harus dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugasnya. Sasaran ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Contohnya memenuhi target penjualan sebesar beberapa gitu, sebesar X atau berapapun yang sudah ditargetkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya standar kinerja adalah tolak ukur yang digunakan untuk menggunakan dan mengevaluasi kinerja karyawan. Standar kinerja ini bisa berupa standar kualitas, kuantitas, waktu, atau indikator lainnya yang dapat diukur. Contoh, kualitas kerja harus mencapai tingkat X, misalnya 90%. Kuantitas kerja harus memenuhi target, misalnya menyelesaikan tugas proyek per individu. Dan yang selanjutnya adalah hubungan atau target karyawan dan standar kinerja. Standar kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian target karyawan. Target karyawan merupakan target atau tujuan yang ingin dicapai, sedangkan standar kinerja adalah bagaimana cara mengukur pencapaiannya. Keduanya saling mendukung dalam peningkatan kinerja karyawan dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya adalah mengatasi kesalahan penilai dalam permasalahan penilaian. Permasalahan penilaian potensial skala penilaian grafis ini tampaknya objektif, namun cara ini mengakibatkan penilaian tidak adil ke arena ciri dan derajat kebaikan ambigu. Pentingnya keragaman potensi biasa merupakan salah satu alasan untuk menggunakan lebih dari satu penilai, menyuruh atasan untuk meninjau penilaian tersebut dan atau mengadakan pertemuan kalibrasi yang mana yang para atasan didiskusikan di antara mereka sendiri alasan untuk penilaian yang mereka berikan untuk setiap bawahan mereka. Dan yang poin ketiga, pedoman untuk penilaian efektif yang resep terbaiknya adalah dengan mengingat bahwa ini bukan penilaian kinerja, tapi manajemen kinerja. Seperti yang telah dinyatakan di awal, ini berarti menghubungkan sasaran kinerja karyawan dengan sasaran strategis atau operasional perusahaan, memberikan umpan balik dengan cepat, memberikan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan, memeriksa pekerjaan dan memberi imbalan kinerja yang sesuai. Ya.